Halo Yuzoners, jadi di sebelah saya udah ada all new Toyota Yaris Cross. Ini adalah Yaris versi SUV dan ini juga jadi adik dari Corolla Cross. Dan mobil ini tuh dihadirkan nih di BSD ini dalam acara Media Drive Toyota all new Yaris Cross. Dan kita bakal nyobain mobil yang satu ini buat keliling-keliling daerah sini, buat nyobain fitur ya, performanya tentunya ya. Dan masih banyak lagi, makanya jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Nah, sebenarnya video review dari all new Toyota Yaris Cross ini udah dibahas sama Mas Bagja ya. Mungkin bisa dilihat di videonya di Brem Yuzon, itu bakal kayak gimana. Itu udah dibahas lengkap, desain segala macam. Tapi kita sedikit refresh lagi. Secara desain tuh dia bener-bener apa ya, SUV kompak disebutnya. Jadi dia saingannya HR-V, Hyundai Creta gitu ya. Dan bisa dilihat desainnya itu dia mengusung kayak desain Toyota ya, mirip-mirip. Dan tampilannya juga seperti bener-bener adiknya dari Corolla Cross. Ini lampu utamanya ada di depan, terus ada fog lamp di bagian bawah, grillnya gede banget. Terus di bagian sampingnya dia ada pakai ban 16 inci ukuran 215/55 dan bisa dilihat dia ada fender hitamnya gini, ciri khas sebuah SUV banget ya. Terus ke bagian belakang, dia desain belakangnya juga mirip-mirip seperti punya Corolla Cross. Lampunya, bumpernya segala macam, cuma lebih kecil dan ada yang dibedain aja kayak gitu. Ban belakang juga sama ukurannya, dan sementara buat mesinnya itu dia pakai 2 NRVe, mesinnya sama seperti Terios, Rush, Avanza gitu ya. Itu ditempel di mobil ini, dan mesin itu tuh punya kapasitas 1500 cc, 4 silinder, DOHC, dan 16 katup. Dan di mobil ini tuh tenaganya menghasilkan tenaga sampai 108 PS kalau tidak salah, sementara torsinya itu 138 Nm. Sekarang kita langsung aja coba mobilnya buat muter-muter sekitaran BSD. Impresi pertama nyobain all new Toyota Yaris Cross nih. Begitu masuk ke dalam kabinnya emang kerasa nuansanya tuh sporty banget karena yang varian GR, Gazoo Racing. Tapi ada minusnya nih. Jadi kita bisa rasain di sini tuh banyak banget panel-panel. Di sini dashboard, konsol tengahnya juga lumayan gede. Ada kompartisinya konsol tengahnya, jadi lebih ke drivers oriented gitu ya. Dan bikin itu semua tuh bikin visibilitasnya tuh menurun. Jadi kalau kita misalnya mau ngelihat kanan kiri itu bener-bener, ini pilar walaupun gak gede, pilar A, tapi sama spion yang lumayan besar, jadi rasanya tuh kalau misalnya mau belok kanan itu harus bener-bener palanya digoyangin biar bisa di kanannya tuh ada yang ngalangin apa enggak gitu, bisa lihat gitu. Soalnya kalau enggak ya kita bakalan susah. Di bagian pintu juga door trimnya ini gede-gede banget, menggembung gitu ya. Jadi rasanya tuh sempit gitu di dalam sini. Walaupun nggak buat ukuran saya yang tingginya 170 cm, beratnya juga sekitar 80 kilo, masih bisa leluasa dikit. Tapi mungkin kalau yang udah badannya lebih besar lagi dari saya, itu udah rasanya sempit pasti di dalam ruang kemudi ini. Sementara itu kalau buat performa ya, dia yang varian GR dan ini udah hybrid juga. Jadi baru nyala itu bener-bener ya layaknya mobil hybrid ya. Nggak ada suara derungan mesin, nggak ada getaran mesin. Jadi mungkin kalau yang belum pernah pakai mobil hybrid sebelumnya bakal kaget nih, mobil udah nyala apa belum, ini udah bisa jalan apa belum gitu. Padahal udah, karena emang nggak ada suaranya sama sekali. Langsung nyala aja, kita pindah ke transmisinya ke D, digas, langsung dia jalan. Tapi ntar begitu kecepatan sekitar 30-40 km per jam itu mesin bensinnya menyala. Dan kalau kita pakai lebih kenceng lagi, mesin bensinnya itu juga bertugas untuk
mengisi kembali daya baterainya. Jadi dia hybridnya tuh pakai baterai, bukan kayak mild hybrid gitu ya yang nggak pakai baterai. Nah sekarang kita coba dikit ya performanya. Ini jalannya agak lurus, kosong. Kita udah pakai mode, kita pindah ke mode sport dulu. Power, bukan sport sih, power. Tenaganya oke sih, walaupun nggak, saya kayak berharapnya ini bisa lebih gitu, tapi ternyata dari 101 masih cukup lama, walaupun nggak lama-lama banget, nggak boyo-boyo banget juga, tapi tenaganya oke. Jadi mungkin kalau dipakai buat harian, cuma kayak kerja gitu-gitu, keliling-keliling Jakarta, itu masih oke, dan keluar kota juga masih oke sebetulnya. Cuma kita nggak bisa mengandalkan, berharap tenaga yang lebih dari mobil ini. Cuma di mode power ini emang kalau kita pakai stop and go itu pedal gasnya tuh terasa cukup sensitif gitu. Jadi kita nyundul dikit gasnya itu bener-bener deng langsung begitu. Kita pindah ke mode biasa lagi. Nah kalau di mode biasa ini tenaganya lebih halus. Jadi kalau dipakai dalam perkotaan itu emang lebih cocok buat yang normalnya gitu kan. Ada lagi yang eco, ya biasalah eco buat kalau kita mau irit BBM gitu. Bisa pakai yang eco, walaupun nih yang hybrid tuh pasti udah irit banget BBM-nya. Buat suspensi ya, dia kalau kita pakai jalan yang rata, bener-bener suspensinya tuh enak. Ini kita coba agak zigzag ya. Tuh, bener-bener ngegigit gitu. Nggak terlalu limbung gitu rasanya. Walaupun badan kebanting-banting, tapi masih ada kesan sportinya gitu di suspensi ini. Cuma tadi begitu kita coba ada speed bump dikit, kalau di BSD kan banyak ya speed bumpnya, itu bener-bener dar, kerasanya tuh kayak body panel ini tuh geter semua. Itu sih yang jadi mungkin sedikit kurang nyaman gitu ya di All New Yaris Cross ini. Kalau buat fitur dia udah lumayan lengkap, fitur-fiturnya di sini ada banyak nih panel-panelnya di setir, ada cruise control, ada lane keeping assist gitu ya, terus di tombol-tombol sini juga ada banyak, ada vehicle stability control, EV mode ada juga. Ini belum tahu nih EV mode buat apa, kita coba aja. Oh, baterainya lagi low, jadi nggak bisa pakai EV mode. Mungkin ini EV mode ini cuma bisa dipakai listriknya doang gitu ya, jadi mesin bensinnya nggak nyala. Tapi pasti ada batas kecepatan tertentu di EV mode ini. Terus ada sensor juga, sensor parkir, sensor parkir depan, belakang, kanan, kiri gitu ya. Kalau kita butuh parkir atau lagi di kemacetan gitu ya, itu ada sensornya yang mengingatkan kita kalau kendaraan kita tuh terlalu dekat sama kendaraan lain yang di luar. Kalau untuk penggunaan harian dengan jalanan Indonesia yang umumnya tuh keriting gitu ya, kadang halus, kadang ada lobang, kadang ada tambelan, kadang tiba-tiba nggak rata, sambungan jembatan kayak gini nih kadang suka nggak rata. Ini masih mengakomodir kenyamanan buat penggunanya. Nah walaupun tadi tarikannya agak nggak terlalu ngejambak, tapi saluran tenaga dari mesin ke penggerak roda gitu, itu bener-bener halus gitu, nggak terus turun lagi, ntar naik lagi gitu, nggak. Ini bener-bener halus, linear tenaganya yang disalurkan. Jadi kalau kita misalnya mau dipakai nyalip atau tanjakan gitu, itu bener-bener bisa diandelin lah, nggak berubah-berubah gitu tenaga naik turun. Nah, yang menariknya juga si All New Toyota Yaris Cross ini, radius putarnya tuh bener-bener kecil banget. Tadi kita cobain berapa kali putar balik, itu bener-bener bahkan bisa lebih dekat daripada putaran balik yang dibikin sama jalanannya gitu. Jadi bener-bener enak, nggak khawatir dia karena bannya tuh beloknya jauh banget gitu. Jadi bener-bener bisa misalnya kita ya tau lah di Indonesia ya, kadang perumahan pun gangnya sempit gitu ya. Klaster-klaster baru tuh sering gangnya sempit. Terus kadang kalau mobilnya terlalu besar dengan radius putar yang jauh gitu, yang besar, itu bakal susah banget. Nah pakai ini tuh bener-bener bisa minimum gitu. Jadi kita mau putar balik, mau ngambil angle gimana gitu, nggak harus kayak ancang-ancang dulu. Cukup
ya udah putar aja gitu, karena emang kecil banget radius putarnya. Soal pengereman juga nih menarik nih, si All New Yaris Cross ini pengereman itu apa ya, responsif gitu, bukan sensitif tapi responsif. Jadi kalau sensitif kan kita injek dikit aja dia benar-benar langsung respon gitu. Kalau ini kita injek tuh sesuai kemauan kita gitu. Kita misalnya butuh agak ada rem mendadak gitu di depan ya, walaupun ada fitur vehicle collision warning, ada emergency brake system gitu ya, tapi ini masih bisa gitu. Misalnya depan tiba-tiba ngerem mendadak, terus kita injek remnya, itu benar-benar langsung responsif, ngasih apa yang kita mau. Karena kalau kita emang lagi mendadak ngerem, pasti kan nginjeknya cukup dalam ya, dan ini benar-benar ngeremnya tuh oke banget. Oke, itu dia tadi teman-teman beberapa hal dari All New Toyota Yaris Cross yang kita coba dengan, walaupun waktu cukup singkat ya, cuma sekitar setengah jam tadi kita coba jalan-jalan, tapi udah mewakili beberapa hal dari performa si All New Yaris Cross. Kesimpulannya sih, mobil ini sebenarnya dengan harga sekitar 300 jutaan itu worth it untuk dibeli, terutama untuk penggunaan dalam kota atau pergi agak jauh ke Bandung atau ke Jogja gitu, Semarang, itu masih worth it banget mobil ini dipakai. Apalagi ada yang varian hybridnya, jadi bener-bener bisa konsumsi bahan bakar tuh lebih efisien lagi. Oke, jadi itu aja soal video review kali ini. Bagaimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video-video review otomotif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!